Look, I think Indonesia has progressed. A lot of the Asian countries have progressed a lot. But the thing is, it's hard to compete with teams that are actually just better than you. When players are playing at a higher level than other players, it's very hard to compete. But all the Asian countries, I feel, have really progressed in football. Okay. Yeah, it's now easier for Australia. We are one of the strong teams in Asia. There's more teams going to the World Cup. So. Oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari tim Indonesia. Ini pun akan usia mengenai ya, juga itu bukan level Asia Tenggara lagi. Apa demikian? Karena kita melihat dan juga menganalisa masing-masing ya, walaupun dengan beberapa konsep dasar saja, kita sudah mampu mengetahui bahwa Indonesia bisa mengimbangi bahkan ya Qatar kemarin kalau kita tidak dicurangi wasit, bahkan bisa mengalahkan. Kemudian saat melawan Australia kita juga sudah menunjukkan dan juga membuktikan kita mampu menang. Dan di beberapa pertandingan di Piala Asia Senior ya, kalian juga bisa melihat permainan timnas Indonesia mentalitasnya sudah terbentuk. Nah, artinya ya dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa level kita ini loh. Dan Asia ini adalah panggung kita, bukan ASEAN. Dan ya secara mengejutkan ya di sini salah satu ex kiper terbaik AC Milan ya, yakni Zeljko Kalac ya. Dan juga yang sangat lucunya, bukan lucu sih, lebih ke terkejut ya. Karena saya melihat bahwa Zeljko Kalac ini adalah mantan kiper timnas Australia. Dia secara gamblang ya mengatakan bahwa Indonesia ini sangat berkembang pesat. Dia pun sangat ini teman-teman ya respect ya dengan perkembangan timnas Indonesia saat ini. Dia mengatakan bahwa ya itulah orang-orang yang kami pikirkan saat ini. Orang-orang di sini berpikir bahwa Indonesia itu adalah tim yang saat ini sedang berkembang. Tetapi segi mental dan juga daya tahan dalam hal ini adalah fisik ya. Ini sudah melebihi timnas kami. Nah, artinya dia pun juga menyaksikan laga Indonesia versus Australia. Dan dia pun mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia dalam hal ini sangat pesat sekali perkembangannya. Dan dia pun juga mengatakan ya kepemimpinan dari internal yang baik itu akan menghasilkan bagaimana kebutuhan tim nasional. Dan ini sudah terbukti ya, artinya memang apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ini juga sudah diakui ya oleh orang ataupun legenda sepak bola internasional. Dan ini pun juga dia pun juga sudah mengatakan ya bahwa untuk timnas Indonesia ini hanya dipoles konsistensinya. Dia mengatakan bahwa konsistensi timnas Indonesia itu yang harus dipoles. Nah, artinya pondasi, kalau saya dapat menyimpulkannya, pondasi yang sudah dibuat ya, itu jangan diganggu. Nah, karena apa? Ya, memang banyak ya seperti kiper ini ya, Zeljko Kalac ini sudah mengatakan hal itu. Kemudian juga media Amerika juga mengatakan proses dan juga statement yang sama. Ya, ini artinya kita juga bisa menjadikan mereka ini acuan sebagai tolak ukur ya bagaimana planning PSSI dan juga Sintayong ke depan daripada ya dalam tanda kutip ya. Ini lagi-lagi saya bukan berarti membandingkan ya, daripada kita mengurusi internal ataupun kritik maupun saran yang sifatnya itu malah menjatuhkan Sintayong ataupun menjatuhkan para pemain timnas. Yang jelas isu ya local pride, kemudian isu bagaimana intervensi antara pemain keturunan juga pemain lokal ketika timnas Indonesia sedang naik itu pasti muncul, statement itu pasti ada. Tapi lagi-lagi ya teman-teman, saya mengajak kepada teman-teman semua ya para subscriber, kita harus dewasa menyikapi hal itu. Tidak perlu kita terpecah-pecah ya dalam mendukung timnas Indonesia. Karena saya sangat sepakat dengan Zeljko Kalac ini bahwa timnas Indonesia saat ini levelnya sudah semakin tinggi. Dan dia pun juga sangat mengapresiasi kinerja dari pemain-pemain timnas Indonesia yang bisa mengalahkan Australia.
Bahkan dirinya pun tidak mau mengkritik terlalu tajam Australia karena memang Indonesia saat ini prosesnya sudah sangat bagus. Oke, nah dari sini kita sudah melihat ya bahwa sebenarnya kalau dilihat ya memang lagi-lagi ya seperti saya jelaskan di konten sebelumnya, event kita, standar kita ini adalah Asia. Standar kita bukanlah ASEAN lagi. Artinya seperti Vietnam, kemudian Malaysia, ya Thailand, saat ini pun juga terkejut ya dengan bagaimana proses timnas Indonesia. Karena lagi-lagi seperti ini teman-teman. Oke, di U23 kemarin di Piala Asia U23, kalau Vietnam, kemudian Thailand, juga Malaysia ini langganan ya, karena memang mereka sering sekali untuk mengikuti turnamen-turnamen ini. Tapi Indonesia, teman-teman, Indonesia ini debutan. Biasanya kita selalu terhenti di kualifikasi. Dan ini sudah membuktikan siapa yang di sini menjadi tokoh penting, yakni 3. Pertama, pemain, pelatih, federasi. Kemudian didukung oleh stakeholder dan juga supporter. Nah, ini artinya memang dengan basis kita sebagai pendukung ataupun penggemar sepak bola terbesar di dunia, ini membuktikan bahwa kita memiliki spirit dan daya juang untuk mengingat lagi ya sejarah masa lalu, dan kita pernah lolos di Piala Dunia. Kemudian kita juga bisa ya untuk menjadi ya negara yang paling disegani di Asia. Nah, ini bisa lagi terjadi, teman-teman. Oke. Kemudian kalau dilihat dari peluang timnas Indonesia untuk bisa masuk di kuarter final atau bahkan ya yang dikatakan oleh PSSI kita harus bisa masuk di Olimpiade Paris. Ya ini menurut saya masih terbuka lebar. Ya, peluang kita untuk terjadi ya untuk menjaga asa di situ itu masih terbuka lebar. Walaupun Sintayong pun juga sudah mengatakan kemarin ya setelah konferensi pers melawan Australia, dia mengatakan bahwa dia saat ini sedang menganalisa kekuatan 2 negara besar, yakni Korea Selatan dan juga Jepang. Nah, ini menurut saya seperti ini, teman-teman. Saya juga sangat kagum lah kalau melihat bagaimana statement Sintayong seperti itu. Dia sudah melihat dan menatap dengan lurus ke depan, padahal ya kita belum melawan Yordania. Ya, artinya ya skema melawan Yordania ini sudah disiapkan oleh Sintayong. Sampai-sampai dia sudah menyiapkan bagaimana analisa untuk melawan negara kuat itu antara Jepang dan juga Korea. Artinya laga hidup mati ya melawan Yordania ini akan disiapkan semaksimal mungkin oleh tim analisis ya, kemudian tim fisioterapi, pelatih fisik, dan juga Sintayong sebagai pelatih utama. Mereka ini sangat luar biasa bekerja dengan keras ya agar nantinya timnas Indonesia mampu mengalahkan Yordania, kemudian bisa bertemu Jepang atau Korea. Dan Sintayong pun secara psikologis dan juga ambisi ya, kalaupun nanti timnas bertemu Korea, saya sangat yakin sekali Sintayong sangat ingin sekali ya membuktikan kepada negaranya bahwa dia mampu sukses di negara orang. Karena kalau dilihat beberapa tahun yang lalu, Sintayong ini dalam tanda kutip ya ketika Piala Dunia 2018 dan Korea itu gagal ya masuk 16 besar, dia pulang pun dalam hal ini sampai dilempar telur ya. Ini artinya dia juga ingin membuktikan kepada publik Korea Selatan bahwa dirinya mampu sukses di negara lain, terkhusus Indonesia. Nah, ini lagi-lagi ya, saya sangat yakin sekali apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong dengan saran ya yang sudah diberikan kepada sepak bola internasional seperti Zeljko Kalac ya, kemudian juga Thierry Henry, kemudian juga Raja Nainggolan, dan juga beberapa pesepak bola internasional yang menyoroti bagaimana perkembangan timnas Indonesia. Ini menurut saya menjadi nilai plus dibanding ya dalam hal ini kita mungkin harus berputar saja dengan statement local pride dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan perkembangan timnas saat ini dan pengakuan dari legenda sepak bola internasional? Apakah kalian yakin dalam 2-3 tahun ke depan timnas Indonesia akan mampu berbicara banyak di level Asia maupun dunia?
Silakan kalian tulis di kolom komentar.